Ya, seluruh peserta didik harap kembali lagi stay tune di Radio SMP Infokom Bogor, channel siaran info dan komunikasi digital SMP Infokom Bogor. Sekolah berprestasi, modern, terpercaya, dan unggul dalam bidang komputer. Dipersiapkan masih peserta didik kelas 7 dari kelas 7A, 7B, dan 7C. Mata pelajaran pada sesi ketiga yang akan disampaikan adalah pendidikan, agama, dan budi pekerti. Insya Allah nanti narasumbernya yaitu Bapak Haidir Alam SAG yang akan menyampaikan rangkuman materi persiapan penilaian akhir semester ganjil pada tahun pelajaran 2020-2021. Dipersiapkan materinya atau buku atau materi-materi yang sudah disampaikan, buku catatan. Nanti yang perlu, yang penting silahkan dicatatkan sebagai pedoman kalian mengulang pembelajaran persiapan PAS. Assalamualaikum Pak Haidir. Waalaikumsalam Pak Rudi, terima kasih. Ya, jadi sudah siap ya Pak Haidir untuk menyampaikan materi pendidikan agama dan budi pekerti kelas 7. Anak-anak juga disiapkan, tetap stay tune, tetap berkonsentrasi. Nanti pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti ini akan dibagi menjadi 2 bagian sesi. Nanti akan beri dulu setelah 10 menit dan nanti dilanjut lagi untuk materi selanjutnya dan rangkuman pelajaran PABB. Kita apa? PABB. Ya, pendidikan agama dan budi pekerti. Ya. Saya Pak Haidir yang akan disampaikan. Mangga waktu kami persilakan kepada Bapak Ustadz Haidir Alam SAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Mas yang sudah memberikan waktunya pada saya untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini ya. Bagi anak-anak semuanya dalam keadaan sehat mudah-mudahan ya. Hari ini kita mulai pembelajaran yang tentunya akan membahas tentang kisi-kisi ya. Untuk apa soal yang akan dibahas nanti ketika kemudian penilaian akhir semester. Nah, silakan dibuka KKS-nya, terus siapkan buku serta pulpennya, ditandai nanti poin-poin penting yang insya Allah akan keluar ketika nanti ujian. Nah, pertama kita buka bab 1 dulu. Nah, bab 1 kita ada pembahasan tentang Asmaul Husna ya, beriman kepada Allah. Jadi rangkuman pengertian iman ya Pak Haidir ya, di bab 1 ya. Dilihat di bagian awalnya itu ada pengertian iman, ada secara bahasa dan juga secara istilah. Nah, iman secara bahasa artinya percaya. Dengan percaya aja itu sudah menjadi suatu bentuk iman. Namun nggak cukup sampai di situ. Ternyata iman juga mempunyai pengertian istilah. Pengertian istilahnya adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Gitu Pak, kalau pengertian iman. Gitu ya, Jadi ada menurut bahasa, ada juga menurut istilah. Jadi setiap kunci kalimat yang ada di materi itu selalu ada pengertiannya Pak, baik istilah maupun bahasanya. Jadi ada 2 ya Pak ya, pengertian itu secara istilah dan secara bahasa ya, pengertian iman. Mungkin bisa dijelaskan Pak Haidir secara bahasa atau secara istilah? Tadi saya jelaskan bahwa pengertian iman menurut bahasa itu artinya percaya. Jadi ketika kita percaya itu sebenarnya sudah iman. Jadi sudah beriman ya? Iman percaya aja. Tapi untuk iman dalam Islam nggak cukup cuma percaya aja Pak. Jadi kita dalam istilahnya itu harus meyakini dengan sepenuh hati, keimanan itu terus diucapkan dengan lisan, lalu diamalkan dengan perbuatan gitu. Jadi harus yakin ya? Harus yakin. Jadi tidak hanya percaya saja, tapi yakin, diucapkan dalam lisan, terus dilakukan dalam perbuatan kita sehari-hari. Itu untuk pengertian iman. Selanjutnya di sana ada pembahasan tentang Asmaul Husna. Di dalam Al-Quran Asmaul Husna itu ada 99 ya, kita tahu ya. Biasanya kalau di Al-Quran itu di bagian depan setelah cover atau bagian belakang setelah cover itu suka ada satu lembar khusus untuk bacaan Asmaul Husna. Kalau kalian hitung bisa itu ada 99 nama. Namun karena materinya terbatas, jadi tidak semua
99 nama yang dibahas di LKS Pak ya, di materi. Karena kebanyakan biasanya atau yang sudah ada di LKS kalian itu ada 4 nama saja. Pertama adalah Al-Alim, kedua ada Al-Khabir, ketiga ada As-Sami, keempat ada Al-Bashir. Dilihat aja LKS-nya di bab 1. Untuk pengertiannya, Al-Alim itu adalah pengertiannya maha mengetahui. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, mau di langit maupun di bumi. Itu kebesaran Allah ya. Yang kedua adalah Al-Khabir, itu artinya maha teliti. Jadi bukan hanya Allah mengetahui yang terlihat saja, tapi Allah juga mengetahui rahasia-rahasia yang ada di alam semesta ini maupun dari manusia, kata-kata yang ada dalam hatinya manusia yang tidak diucapkan pun Allah pasti mengetahui, karena Allah maha mengetahui segala sesuatu Pak ya, baik yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Jadi walaupun apa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi tetap Allah tahu ya tadi ya? Tetap Allah tahu. Iya. Selagi kita bisa melihat kegiatan kita, Allah juga melihat apa yang kita lakukan. Jadi tidak ada tempat bersembunyi Pak ya? Ya, tidak ada tempat bersembunyi dalam perilaku kita, sekecil apapun ya tadi. Itu dua pengertian. Yang ketiga ada yang namanya As-Sami, itu maha mendengar. Jadi Allah maha mendengar sesuatu ya. Kemudian ada lagi Al-Bashir, Allah juga maha melihat. Meskipun kita tidak bisa melihat Allah secara utuh, tapi dengan kita meyakini bahwa Allah itu ada, maka Allah juga kita juga akan diawasi ya Pak ya. Ya, jadi dalam sifat Al-Sami tadi yang maha mendengar, walaupun doa kita tidak terucapkan secara lisan, Ya. hanya tersirat di dalam pikiran dan hati kita, itu terdengar ya tadi. Pasti sampai ke dunia. Dan insya Allah diijabah ya tadi ya. Insya Allah. Cuman kalau doa itu nanti ada yang langsung diijabah, yang dikabulkan, ada yang diganti dengan sesuatu yang lain, ada juga yang waktunya lama. Oh iya, jadi tidak langsung Tidak langsung. dikabulkan ya. Jadi tergantung kembali kepada kekuasaan Allah, tergantung kepada ikhtiar kita sebagai manusia ya. Jadi kenapa ada doa yang tidak langsung dikabulkan? Biasanya kitanya belum siap untuk menerima hikmah itu. Jadi masih pasti diberikan, cuman waktunya nggak langsung hari itu mungkin Nah, ada. ini menarik kan. Jadi kalau misalnya ada doa yang belum dikabulkan itu, apakah memang kitanya yang belum siap atau Allah mengetahui bahwa sesuatu yang akan diberikan kepada kita itu kitanya yang belum siap? Gitu. Karena gitu Pak, jadi ketika kita berdoa kita berpikir bahwa itu yang terbaik buat kita. Tapi ternyata itu mungkin bagi Allah itu belum saatnya kita mencapai ke situ. Jadi kan, ya memang jadi ada istilah ya, kita hanya bisa manusia hanya bisa berencana, tetap Allah yang menentukan. Allah yang menentukan ya. Itu untuk materi bab 1 nggak jauh dari situ. Jadi kalian tandai aja, pertama dari pengertian iman secara bahasa dan istilah. Yang kedua dari berapa jumlah asmaul husna, 99, dan yang kasih ada 4 apa aja, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami sama Al-Bashir. Kalian cari tahu artinya apa. Al-Alim itu maha mengetahui, Al-Khabir itu maha teliti, As-Sami itu maha mendengar, dan Al-Bashir itu maha melihat. Nah nanti kalian cari tahu aja contoh perilaku yang mencerminkan ke-4 asmaul husna itu apa. Coba mungkin untuk bab 1 seperti jadi itu. bab 1 untuk sifat Allah itu hanya yang dibahas 4 ya. Ya, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Bashir yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haidir, pengertian dan makna serta contoh-contohnya. Betul ya tadi ya? Ya, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita buka bab 2. Nah, bab 2 ada pembahasan tentang sikap perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Di bab 2 itu ada kayak gitu. Nah, kalian di bab itu sebenarnya nggak terlalu berat yang materinya. Yang penting kalian baca aja dari pengertian masing-masing tiga materi tersebut. Sikap jujur itu apa? Jujur itu adalah mengungkapkan sesuatu dengan benar atau apa adanya. Cara mengungkapkan itu nggak cuma kata-kata Pak ya. Dengan kita berekspresi juga itu sudah bisa mengungkapkan ya. Kayak misalkan ditanya, kamu sholat belum? Dengan kita menggelengkan kepala, itu berarti belum. Dengan kita menundukkan kepala, berarti bisa kan sudah. Jadi bisa terlihat kejujuran itu tidak hanya dengan ucapan, tapi dengan perilaku seseorang ya. Jadi orang itu bisa dikatakan jujur atau tidak. Ya, tadi contohnya mungkin sudah sholat belum? Dalam ucapan mungkin sudah, tapi dalam gestur tubuh dia memperlihatkan kejujurannya belum gitu. Nah ini juga harus terpampang atau harus ada yang di diri kita masing-masing. Ya sekarang kita juga harus jujur. Para peserta didik kita tadi pada sholat subuh nggak nih? Nah, iya. Ya, yang bisa menjawab
adalah diri sendiri. Walaupun mungkin Pak Haidir atau di sini kita Bapak Ibu guru tidak tahu, tidak lihat, tapi ada orang tua di rumah, ada Allah yang tadi maha mengetahui, gitu kan, sholat subuh atau tidak. Yang tidak sholat subuh jangan diulangi lagi ya tadi ya. Banyak beristighfar ya tadi ya, dan tidak diulangi lagi, tetap menjalankan sholat kewajiban yang 5 waktu tersebut. Apalagi yang setiap pagi banyak kita kegiatan tadarus, sholat duha itu harus diamalkan ya. Jangan sampai beruntung sehari tadarus ya enggak atau Betul ya. Perlu diketahui peserta didik SMP Infokom Kota Bogor itu ada kegiatan pembiasaan diri setiap sebelum kegiatan pembelajaran di waktu normal. Itu dibimbing oleh guru agamanya masing-masing. Itu kegiatan kita sholat duha dulu ya tadi ya. Sholat duha, kemudian baca Al-Quran, tadarus, bacaan setelah sholat duha, bacaan sholat duha, diakhiri dengan pembacaan asmaul. nah, pembacaan asmaul. Nah, itu yang memang biasa dilakukan oleh seluruh peserta didik SMP Infokom dari tahun ke tahun. Nah, maka walaupun dalam kondisi kita yang tidak normal ini, tanda kutip, di rumah, tetap kebiasaan itu harus dijalankan ya, harus dilakukan ya. Sehingga nanti menjadi kebiasaan diri sendiri yang tentunya baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Betul ya tadi ya? Iya. Ya, setelah jujur di sana ada namanya amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya secara bahasa, secara istilahnya apabila kita menerima sesuatu atau titipan maka harus dijaga Pak ya. Berarti ketika kita menjaga sesuatu itu berarti kita sudah amanah. Dan catatan kalau kira-kira kita tidak bisa menjaganya jangan diterima Pak. Oh gitu. Kalau kita misalkan dititipkan uang sebanyak 10 juta gitu kan, takut kepake apa-apa daripada nantinya mudarat, baik kita bilang aja dengan jujur, maaf saya tidak bisa menerima ini, takutnya apa. Jadi jangan ketika kita nggak sanggup, kita malah diambil. Sampai sekian, setelah dibaca pesannya, tapi tidak dilaksanakan di rumah, itu berarti termasuk tidak amanah juga ya tadi ya? Nah, ini hati-hati nih peserta didik yang sudah masuk kegiatan pembelajaran online, baik di classroom, baik di e-learning, dibaca mah dibaca tapi tidak dilakukan nih. Ya kan, cukup absen saja pagi misalnya, tapi dia masih memiliki keleluasaan waktu, ya, tapi dia tidak melaksanakan, berarti tidak amanah ya tadi. Nah, berarti tidak jujur juga tuh, double nih. Jadi tidak boleh ya peserta didik, kalau memang selama fasilitas ada, ya keleluasaan waktu, silakan kerjakan gitu. Daripada ditunda-tunda, nanti lupa, numpuk, datang lagi mata pelajaran yang lain, jadi bingung ya tadi ya, jadi kena omel sama bapak ibunya di rumah, nah gitu, menimbulkan masalah baru. Nanti bukan menurunkan imun, bukan meningkatkan imun, malah menurunkan imun, jadinya malas, stres, gitu kan. Tidak boleh nih pada saat pandemi seperti ini. Jadi tetap harus jujur, harus amanah ya tadi ya. Bahkan ada satu lagi dari bab itu ada namanya istiqomah. Ada istiqomah yang ketiga ya. Istiqomah itu apa ya? Terus menerus kalau cara bahasa itu. Tapi kalau secara istilah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus. Contoh gini, kita biasa sholat duha setiap pagi jam 8. Ketika kita setiap hari melakukan sholat duha setiap pagi jam 8, maka itu disebut istiqomah. Karena dilakukan nggak cuma sekali, itu dilakukan berkali. Kalau kita belajar setiap malam jam 9, tapi laksanakan setiap hari, maka itu juga termasuk istiqomah. Jadi berkelanjutan ya tadi ya. Ya, continue kalau bahasa Inggrisnya. Jadi jangan belang bentong. Ya, sehari belajar, sehari tidak, atau sehari belajar, 3 hari tidak gitu. Jadi harus istiqomah ya, harus berkelanjutan ya. Mungkin 2 bab itu ya tadi ya, sebelum kita break dulu selama 5 menit, nanti anak-anak sambil beristirahat, tapi tetap jangan keluar dari channel radio SMP Infokom. Kita break hanya 5 menit saja, nanti akan dilanjutkan di bab ketiga dan bab keempat, materi persiapan penilaian akhir semester ganjil. Tetap semangat anak-anak, kita break dulu dengan lagu nanti yang akan kita perdengarkan. Di radio SMP Infokom Kota Bogor, channel siaran info dan komunikasi digital SMP Infokom Bogor, dengan moto sekolah berprestasi, modern, terpercaya, dan unggul dalam bidang komputer.
Baik, kita lanjutkan pembahasan materi pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti yang disampaikan oleh Ustaz Hairil Alam. Kita lanjut kepada bab 3 dan bab 4. Ya Pak Ustadz ya, silakan disampaikan. Oke, terima kasih. Silahkan dibuka aja KS-nya, terus nanti ditandai aja poin-poin mana yang harus kalian hafal lah bahasanya. Jadi kalian tandai, terus hafalkan tentang materi itu, karena insya Allah soal-soal akan diambil dari materi yang akan saya sebutkan ini. Nah, kita mulai aja. Pertama, kalian buka aja bab 3 tentang pengertian toharoh. Di garis bawah aja, toharoh itu apa, cara istilah bahasa dan gimana. Setelah itu kalian buka tentang macam-macam hadas. Ada najis. Ada najis mugolajo, ada najis mutawasito, ada najis muhafafah. Nah, itu ada najis itu terbagi 3 macam, ada yang berat, mugolajo, ada yang ringan, muhafafah, ada yang tengah-tengah, mutawasito. Nah, jadi kalian baca aja di situ. Yang perlu kalian garis bawahi adalah pengertian. Oke. Kedua, contoh hadis, contoh najisnya seperti apa. Yang ketiga, cara mensucikannya seperti apa. Hukumnya apa ya bahasanya? Sunnah muakkad. Hukum berjamaah itu, sunnah muakkad itu maksudnya kalau dipakai ranking 1, 2, 3, paling atas 1, 2 standar, 3 agak bawah, itu angka 1 itu ada di posisi wajib, Pak. Yang kedua itu ada namanya sunnah muakkad, yang ketiga itu sunnah. Jadi berjamaah itu ada di posisi kedua, Pak. Jadi sunnah muakkad ya? Jadi di atas sunnah yang dianjurkan tapi tidak sampai wajib. Hukum dari sholat berjamaah itu. Jadi dibolehkan sholatnya munfarid ya? Boleh sendiri, tapi lebih dianjurkan sholat berjamaah karena mungkin dari apalagi di masjid, Pak. Apalagi di masjid ya. Jadi ukuran dari derajatnya pahalanya juga lebih besar untuk yang berjamaah ya. Perbandingannya munfarid itu maksudnya sholat sendiri ya. Perbandingan itu antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah itu adalah 1:27 derajat. Jadi cukup jauh, Pak ya. Kalau misalkan sehari kita sholat 5 waktu sendiri, kalau 5 aja, atau kalau 5 dapat 5 aja. Tapi kalau misalkan 5 waktu ini kita melaksanakan semuanya dalam berjamaah, tinggal dikali 27 aja, Pak, kan cukup jauh, Pak ya. Betul, jadi perbandingannya kita 135 derajat ya yang didapatkan ya, dalam sehari. Tapi kita tidak boleh hitung-hitungan ya tadi ya? Tidak ada pahala atau, karena kan mungkin ada film-film dulu yang dihitung ya pahala ya. Jadi tidak boleh ya? Ya, jadi kalau kita menghitung pahala berarti pahala yang kita dapatkan juga hasilnya 0 ya tadi ya. Yang jelas kalau misalkan dilakukan dengan ikhlas itu bakal bertambah terus. Nanti kan hitungannya banyak sebenarnya. Dari berjamaah itu ada di posisinya di mana. Itu beda pahala yang berjamaah di depan sama yang di belakang, itu pasti beda. Jadi kalau kita misalkan mau menghitung-hitung susah, Pak. Ya, ini ada yang menarik kan, misalnya berarti kan ini atas keikhlasan diri sendiri melaksanakan kewajiban tersebut. Tapi kalau misalnya ada anak, ini motivasi mungkin ya, maksudnya apakah ikhlas atau tidak? Ada anak sholat berjamaah itu harus disuruh dulu sama orang tuanya, dipaksa dulu sama orang tuanya. Bahkan mungkin ada hal yang lebih keras lagi, dimarahin dulu baru dia mau. Karena ada rasa takut sama orang tua, akhirnya dia berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, ini kategorinya ikhlas, terpaksa, atau bagaimana, Teh? Dilihat dulu umur dari anaknya berapa, Pak. Kalau umurnya 20 tahun masih dipaksakan, mah kira-kira aja, Pak, gitu. Oh, ya. Jadi kalau misalnya umurnya masih belasan, jadi kan ada istilah gini, itu anak itu kalau sudah umur 7 tahun sudah mulai diarahkan untuk melaksanakan kewajiban. Laki-laki ya? Semuanya sendiri. Oh, semuanya. Ya, cuma karena kan wajibnya seorang muslim itu untuk apa istilahnya halal itu, jadi menerima beban yang baik untuk dia, yang jelek untuk dia itu setelah balik. Nah, umur balik kan berbeda-beda, rata-rata di umur SMP kelas 2 kalau laki-laki itu. Kalau perempuan saya kurang tahu, Pak, mungkin dari kan ada 10 tahun udah ya, ada yang katanya dari 7 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang 13 tahun. Cuman dilihatnya nanti kalau perempuan tuh dari datangnya haid itu sudah mulai mukallaf, menerima beban. Sedangkan laki-laki itu dari mimpi basah, Pak. Pertama kali dia mimpi itu sudah masuk mukallaf. Jadi mukallaf itu apa yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan itu jadi pahala untuk dia, dan kejelekan yang dilakukan itu untuk
Iya, juga. Ya, berarti rata-rata kalau kelas 7 SMP ini rata-ratanya sudah di atas 10 tahun ya tadi ya. Ya, sudah. Artinya dia sudah mukallaf ya, sudah menerima beban kewajiban tadi dengan sendirinya, dengan mandirinya. Jadi jangan dipaksa lagi ya tadi ya. Ya, cukup diingatkan 1-2 kali, setelah itu dilaksanakan. Tadi di pembahasan yang pertama itu ada istilah istiqomah ya. Jadi harus berkelanjutan. Nah, ini untuk peserta didik tolong dipahami. Jadi bukan lagi saatnya harus diingatkan terus sama orang tua, tapi harus menjadi kewajiban diri sendiri karena sudah menjadi beban terhadap diri kita sendiri. Betul ya tadi ya? Tapi sebenarnya Pak, rasa ikhlas itu muncul kalau kita terbiasa Pak. Biasa gitu. Jadi gini, kalau misalkan anak udah umur 10 tahun Pak, baru diajak untuk sholat berjamaah, untuk diajak ngaji, itu bakal susah Pak, karena dia lebih dulu mengenal dunia lingkungannya. Tapi kalau misalkan dari kecil kita sering mengajak dia untuk sholat berjamaah di masjid, untuk ngaji sama ibunya atau ayahnya, nanti insya Allah Pak, kalau terus menerus dari kecil dipublik seperti itu, nanti ketika dia dewasa tidak perlu kita bersusah payah Pak, insya Allah. Oh, berarti ini ilmu parenting juga nih buat kita sebagai orang tua ya tadi ya. Jadi harus membiasakan anak-anak kita melaksanakan kewajiban dan kebaikan itu sejak usia dini. Ya, jadi nanti dia terbiasa kalau sudah 10, 12 atau 15 tahun Baru disuruh itu baru disuruh telat juga ya tadi ya. Iya, Nah, terima kasih nih tadi ini satu ilmu parenting juga buat kami nih para orang tua. Mungkin bisa dilanjutkan Tad? Itu jadi tidak harus menunggu balik dulu baru disuruh. Jadi ketika kan kita dari kecil sudah apa ya, kalau misalnya itu umur 4 bulan sudah ada selamatannya Pak ya, ada selamatannya sedekah 4 bulan bahasanya. Karena saat itu sudah ditiupkan ruh ya. Ditiupkan ruh. Jadi kita kalau Islam sudah Islam sebelum lahir itu Pak. Jadi sebelum lahir kita udah Islam. Jadi kita lahir diajarkanlah ilmu agama dari kecil. Jadi apa? Nggak ngerti juga nggak apa-apa, karena kalau keseringan dengar nanti anak ikuti Pak. Ya, jadi sangat beruntung ya kita dilahirkan dalam kondisi kita beragama Islam ya, karena dalam 4 bulan juga sudah diberikan hal-hal keislaman di dalam janin rahim ibu kita ya. Nah ya, baik lagi ke materi yang awal sholat berjamaah. Kalau tadi kan disebutkan hukum dasar dari sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad, jadi sunnah yang sangat dianjurkan tapi tidak sampai wajib. Tapi kalau misal dalam sholat Jumat itu berubah Pak hukumnya, sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Kalau sholat wajib yang lain itu 5 waktu Pak ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu sunnah muakkad. Tapi kalau dalam sholat Jumat itu hukumnya wajib. Jadi sholat Jumat hukumnya masuk ke tingkatan yang pertama. Jadi wajib berjamaah ya, karena tidak ada sholat Jumat yang masing-masing ya. Iya. Jadi ketika kita niat pun itu harus disebutkan, misalkan usolli pada Jumati rakaat ini misalnya, berarti imaman atau makmuman harus disebutkan. Harus Kalau jelas. tidak disebutkan itu tidak sah Pak. Oh, tidak sah. Meskipun kita sholat dari awal, kita ikutin ceramah, khutbah, kita sholat jamaah, kemudian beres, itu tetap tidak dihitung sholat Jumat. Kenapa? Itu tidak sah sholat Jumatnya. Kenapa? Karena tidak dilakukan secara berjamaah. Tapi kalau misalkan sholat wajib, dia berjamaah nih, tapi nggak ngikutin makmumannya, itu sholatnya tetap sah. Tetap sah ya. Cuman pahala berjamaahnya itu hilang. Itu ya bisa hilang, bisa berkurang kalau misalkan nggak disebutin. Terus juga ada juga yang bilang boleh aja kalau makmum, tapi kalau imam harus sebutin. Kalau berjamaah, tapi kalau sholat Jumat itu maupun imam maupun makmum itu wajib disebutkan niatnya ya. Maupun statusnya sebagai imam apa sebagai makmum. Dan pelafalan niatnya ya, dia makmuman atau imaman ya saat Jumat. Nah nggak boleh juga seorang makmum niatnya imaman boleh juga Pak. Oh iya, itu secara otomatis. Ya. Ya, masa ada imam di belakang imam gitu ya, tidak boleh ya. Itu untuk ini. Kemudian sholat Jumat berjamaah itu minimal dilaksanakan oleh 2 orang Pak. Jadi minimal 2 orang juga sudah bisa disebut berjamaah. Yang penting kan syaratnya ada imam, ada makmum. Jadi baru bisa dikatakan sholat berjamaah. Nah untuk kategorinya, misalkan siapa yang bisa jadi imam itu dikasih pada yang pertama itu yang baik pelafalan bacaan Al-Qur'annya. Jadi bukan yang tua Pak. Bukan yang tua ya. Itu sebetulnya. Karena sudah sepuh, sudah tua, dipaksa-paksa dia selalu jadi imam. Kadang maju sendiri Pak. Kadang maju sendiri ya. Karena kebanyakan di masjid-masjid atau di musola-musola justru yang tampil itu adalah yang tua ya. Padahal belum tentu gitu, bukan berarti kita merendahkan. Bukan berarti seperti itu ya. Iya, tapi misalkan ada kan gini, karena maaf ya untuk orang tua kan kalau udah tua kan kadang giginya nggak lengkap, itu sekarang mengganggu untuk pengucapan menuju huruf